Baiklah, pas ini kita mulai saja 16.55. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pemrosesan paralel. Hari ini merupakan hari pertama pertemuan kita dari praktikum pemrosesan paralel dan hari ini adalah briefing. Bagaimana pelaksanaan praktikum ke depannya ya nanti. Saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan tentang kontrak praktikum kita. Agenda briefing kita hari ini yaitu kontrak praktikum atau kontrak perkuliahan, kemudian silabus praktikum, kemudian asesmennya bagaimana di dalam praktikum ini, kemudian nanti akan membicarakan apa saja yang harus disiapkan di dalam praktikum pemrosesan paralel ini. Nah, di sini sudah gabung ya pemrosesan di praktikum. Tadi Anda sudah mengerti prioritas nanti dan ini. Jadi apapun hasilnya itu kita akan masuk nilainya di akhir dari praktikum nanti. Nah, kontrak dari praktikum pertama, praktikum dilaksanakan via e-learning. E-learning UIN Suska. Jadi di sana nanti akan disediakan link-link ya. Link dari materi, kemudian link video, kemudian link forum diskusi. Nah, nanti untuk kedepannya praktikum ini akan dibimbing oleh asisten. Jadi pelaksanaan praktikum nanti video pelaksanaan praktikum itu akan di-share di e-learning. Kemudian apabila dari Anda ada yang belum jelas dari video tersebut, nanti silahkan ditanyakan di forum diskusi. Nah, di forum diskusi nanti, ketika ada pertanyaan, nanti akan ditanggapi oleh asisten praktikum. Oke ya, jadi semuanya silahkan masuk ke praktikum, ke e-learningnya, kemudian absen, baru akses materi, pelajari videonya. Apabila belum jelas di dalam video tersebut, barulah nanti ditanyakan di forum diskusi yang nanti akan ditanggapi oleh asisten. Nah, kemudian, nah ini ya yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi penjelasan setiap modulnya itu melalui link YouTube yang saya sematkan di e-learning. Kemudian pelaporan, ya. Pelaporan ini dibuat sebaik-baiknya karena laporan ini nanti nilainya lebih besar. Bagaimana Anda menyusun laporan dan kemudian bagaimana Anda menganalisis dari praktikum dari programnya tersebut, dan jangan copy paste. Nanti akan ketahuan ya kalau copy paste itu analisisnya akan ketahuan. Karena di sini saya menggunakan, nanti akan saya lihat Turnitinnya. Jadi setiap laporan itu bagaimana hasil similarity-nya ya, hasil kesamaannya berapa persen nanti akan saya kembalikan. Kalau nilainya melebihi 30%, sudah minimal 30%. Ya, analisisnya ya, untuk analisisnya ya, nanti saya cek untuk analisisnya. Lalu silahkan yang keempat adalah daftar hadir. Ya, ini masih Google Classroom ya, tapi ini sudah saya diubah, seharusnya sudah saya ubah ke e-learning. Semuanya ke e-learning. Pelaporan itu nanti submitnya nanti ke Google Classroom, tapi linknya itu ada saya sematkan di e-learning UIN. Kemudian daftar hadir, lalu tingkat plagiarisme ya di sini. Kemudian ketidakhadiran, nah ini yang terpenting, ketidakhadiran itu maksimal 2 kali pertemuan. Jangan sampai ada terlambat enggak masalah, jangan sampai mengisi absen itu tidak hadir absennya ya. Usahakan hadir walaupun e-learning. Dan usahakan ada pertanyaan di forum diskusi tadi. Di forum diskusi masing-masing peserta itu punya pertanyaan yang disiapkan di sana. Dan absennya jangan sampai 2 kali pertemuan itu tidak hadir.
notifikasinya tidak adil. Nah, oke, itu untuk kontrak praktikum. Nah, sikap, kemudian silakan menanyakan dan menunjukkan materi dengan dosen atau asisten sesuai dengan kewajaran, tidak menerima alasan atau laptop rusak dan lain sebagainya. Oke ya, akhirnya adalah goalnya nilai Anda akan terekspos. Jadi kontrak perkuliahan ini harus dilaksanakan. Nah, silabus dari praktikum hari ini, kali ini di semester ini yaitu adalah Direktif OpenMP, yaitu menguasai compiler Direktif OpenMP. Lalu di situ ada clause OpenMP, ya. Kemudian ada rutin pustaka OpenMP, ya. Lalu di sana ada variabel lingkungan OpenMP. Di sini kita akan menguasai perintah-perintah eksekusi lingkungan OpenMP. Jadi ini fokusnya ke pemrosesan paralelnya. Materi kita masih sampai komputasi paralel, komputer paralel, jadi secara fisiknya. Nah, untuk praktikum ini pemrosesannya. Jadi direktif OpenMP menggunakan OpenMP dan MPI nanti untuk komunikasi ya, komunikasi pemrograman di dalam paralel ini. Kemudian manajemen MPI, lalu komunikasi point-to-point MPI. Jadi ada 6 praktikum yang harus dilaksanakan setiap minggunya di akhir pekan. Nah, ini praktikum, penilaian praktikum, hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam praktikum agar mendapatkan nilai bagus. Yang pertama adalah 1 kali absen, nilai maksimal B. Kemudian 2 kali absen, nilai maksimal C. Lebih dari 2 kali, langsung D ya di situ. Jadi usahakan absennya itu ada batas waktunya. Pertama, absensi, presensi itu, dia akan muncul di sana nanti 30 menit. 30 menit itu akan muncul presensi. Kemudian 40 menit kalau Anda tidak absen di 30 menit pertama, 30 menit selanjutnya akan dianggap terlambat ya. Sampai 45 menit toleransi keterlambatan. Nah, selebihnya adalah absen. Lebih dari 45 menit itu adalah absen. Cukup 1 jam di dalam praktikum ini untuk interaksi di e-learning-nya ya. Nah, kemudian kerapian penulis laporan itu ada nilainya 30%. Laporan analisis hasil praktikum 70%. Nah, nanti untuk pretest maupun post-test nanti itu nanti akan saya masukkan di antara keduanya ini. Dikumulatifkan. Nah, penilaian juga nanti laporan seperti ini, laporan analisis praktikum, nanti ada peran penilaian dari asisten juga di sini. Jadi asisten bagaimana menilainya, nanti ada kumulatif dari saya juga ada penilaian, dikumulasikan. Jadi silahkan ikuti aturan-aturan praktikum, hanya saja memang kita dimudahkan dengan daring ini. Yang diuntungkan dari praktikum pemrosesan paralel ini kita tidak harus datang ke lab. Kita bisa menggunakan laptop kita masing-masing ataupun daring seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagaimana cara penulisan laporan, kita sedikit memberikan pengantar tentang pemrosesan paralel ya. Jadi definisi dari pemrosesan paralel ini suatu bentuk komputasi di mana proses-proses kalkulasinya itu dilakukan secara bersamaan, itu berdasarkan Gottlieb. Ini sudah saya singgung di materi. Nah, di situ ada memori komputer paralel. Di sana ada share memori, distribusi memori. Kemudian ada istilah dalam paralel, itu ada multi-threading, multitasking. Kemudian ada tool pemrograman paralel. Itu ada OpenMP dan MPI. Ya, ini sebuah tool komunikasinya di dalam pemrograman pemrosesan paralel. Nah, yang pertama memori komputer paralel ya, di mana share memori itu adalah multiprosesor yang multiprosesor berbagi menggunakan satu memori ya. Kemudian ada distributed memory. Itu multiprosesor yang masing-masing punya memori sendiri yang dihubungkan oleh jaringan. Nah, ini minggu depan untuk materi ini sudah saya sampaikan. Saya buatkan videonya, tinggal Anda
mempelajarinya untuk minggu depan. Nah, lalu di situ ada istilah dalam paralel. Nah, istilah dalam paralel itu ada multiprocessing. Nah, multiprocessing ini memakai fork atau apa ya? Fork itu garpu kalau nggak salah ya. Jadi untuk menduplikasi proses menjadi dua, ya, komunikasi antar proses itu bisa sulit dilakukan di dalam multiprocessing ini karena fungsi-fungsinya yang tersedia itu terbatas. Jadi ada fungsi fork, print, hello ya. Ini fungsi untuk multiprocessing fork. Nah, di sini untuk multithreading, ini istilah-istilah dalam paralel, itu memakai library POSIX thread interface untuk membuat dan insinkronisasi beberapa thread dalam satu proses. Nah, POSIX ini adalah antarmuka standar untuk sistem operasi Unix. Tidak ada dukungan komunikasi secara eksplisit karena ada data share antar thread, yaitu variabel global, dan alokasi memori pada heap, kompilasi program dengan GCC LP-thread. Nah, ini menggunakan fungsi ini untuk multithread di dalam pemrosesan paralel. Dia menggunakan library pthread T4. Ini 4 ini berapa yang harus dikerjakan ya. Nah, kemudian ada tool untuk komputasi paralel itu OpenMP ya, di mana OpenMP itu adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multithreading atau multithread ya. Jadi pada arsitektur share memory untuk OpenMP. Jadi sudah termasuk pada compiler GCC-nya sehingga tidak perlu instalasi tambahan. Ya, programmer cukup menambahkan direktif OMP pada pagar Pacma ya untuk memparalelkan pemrograman. OpenMP ini memang kebanyakan digunakan untuk pemrosesan paralel pada arsitektur share memory. Berbeda nanti kalau kita menggunakan MPI. MPI itu kebanyakan kalau kita pemrosesan paralelnya dengan arsitektur distributed paralel atau distribusi sistem, model memori terdistribusi gitu ya. Nah, di sini ada MPI. Jadi MPI itu Message Passing Interface adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel pada distribusi memori yang bersifat cluster. Nah, di situ program MPI ini akan berjalan secara multiprocessing. Tiap proses dia memiliki memori tersendiri. Kemudian instalasi OpenMPI pada Debian atau Ubuntu Linux itu dilakukan dengan menginstal paket MPI default bin dan MPI default get. Tapi yang kita gunakan nanti, kita install saja Visual Studio dan kita gunakan bahasa C yang ada di Windows, yang Anda sudah umum dipakai ya. Nah, di sini ada model dari programnya, listing programnya, dia harus memanggil atau library MPI-nya. MPI init null inisialisasi, kemudian finalize. Oke. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam praktikum? Yang pertama adalah laptop atau PC. Hukumnya wajib mengerjakan menggunakan laptop atau PC karena memang praktikum ini dikerjakan menggunakan itu, tidak bisa dengan menggunakan HP. Ya. Speknya yang kita gunakan yaitu Core i3 minimum, kemudian operating sistemnya adalah Windows 7 minimal, bisa juga menggunakan Linux, dan RAM itu alangkah baiknya minimal adalah 2 GB. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam praktikum, install Visual Studio, yaitu silahkan download. Nah, sudah saya sematkan linknya di e-learning, silahkan download Visual Studio-nya, memang agak besar di sana ya. Agak besar filenya, tapi yang memang itu yang kita akan gunakan. Jangan menggunakan program yang lain. Karena di dalam modul yang digunakan adalah itu. Nanti melenceng nanti kalau ini. Mungkin pada tahun-tahun sebelumnya bisa saya berikan tolerir. Tapi untuk kali ini, praktikum kali ini harus menggunakan Visual Studio. Kemudian selain Visual Studio, perlu Anda install yaitu tool MPI ya.
Setelah install Visual Studio, silahkan download dan install tool MPI dan dari link yang sudah tersedia yang sudah saya berikan. Kemudian install framework MPI, prasyarat instalasi di Windows, ya, terinstall minimal Visual Studio 2005 ke atas. Ya, kemudian terinstall platform Windows SDK yang bisa Anda dapatkan di link ini. Link file ini sudah saya share, ya. Kemudian prasyarat instalasi di Linux. Kalau Anda menggunakan Linux, dia harus punya C compiler, kemudian Fortran C++ compiler, kemudian bisa menggunakan Python 2.2 minimal atau versi lebih tinggi. Ini instalasi untuk framework MPI-nya. Nah, kemudian yang terakhir dari saya itu format laporan praktikum. Format praktikum, laporan praktikum harus mengikuti ciri-ciri seperti ini ya. Bahasa formal, kemudian objektif, sistematis, kemudian rapi, dan jujur. Jujur itu artinya tidak copy paste. Anda silahkan kerjakan sendiri, nanti akan dari hasil praktikum Anda silahkan dikerjakan. Apa hasilnya silahkan ditulis di sana. Kemudian jangan lupa di screenshot hasil praktikum masing-masing. Hasil praktikum masing-masing di screenshot, nanti akan muncul hasil screenshotnya, namanya di sana. Dan jangan lupa diberi nama ya. Nah, susunan laporan ini, yang pertama cover. Ya. Covernya standar format Win Suskaryao ya, yang biasa kita gunakan di dalam praktikum sebelumnya, ya, terdiri dari judul, hari tanggal, kemudian isi surat pernyataan plagiarismenya, kemudian ada tanda tangan, tidak melakukan plagiasi. Kemudian ada yang kedua, yaitu bagian inti laporan, itu ada judul, itu diletakkan paling atas. Kemudian misalkan ya, laporan pertama, tulis laporan 1, Direktif OpenMP. Ya. Kemudian ada tujuan praktikum, lalu ada landasan teori, kemudian dibuat subbab gitu ya, dibuat per subbab. Kemudian alat dan bahan, kemudian ada prosedur kerja praktikum, hasilnya seperti apa, lalu ada pembahasan dan kesimpulan. Nah, ini format yang harus dikerjakan, laporan yang harus dibuat, model laporan yang harus dibuat. Nah, di sini laporan tidak sesuai, maka akan saya kembalikan. Oke. Nah, itu mungkin dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan bagaimana cara install tool tadi ya. Cara install tool yang akan digunakan di dalam praktikum. Ya, ini selanjutnya akan disampaikan oleh asisten. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kevin untuk melanjutkan cara installnya ya. Cara install dari tool-tool tadi. Oke, silakan Kevin untuk memulai, dituntun mulai awal ya, biar nanti rekan-rekannya paham. Sebelumnya mohon maaf karena ada tadi kurang persiapan. Jadi nanti setelah kita download, ukuran filenya itu download Microsoft Visual Studio, ukuran filenya sekitar 2,2 GB, bisa lebih bisa kurang tergantung dari versi Visual Studio-nya. Dan yang untuk di modul itu dia menggunakan versi 2013, tapi bisa juga kalian gunakan yang versi 2010 maksudnya. Jadi waktu kita download itu biasanya bentuknya bentuk file RAR. Setelah selesai dalam bentuk RAR, nanti bakalan diekstrak. Hasil ekstraknya itu bakalan ada banyak. Jadi ada banyak file gitu kan. Kalian bisa eksekusi atau run as administrator itu yang bagian setup.exe. Klik kanan, run as administrator.
Kemudian kalian ekstrak aja dan pilih yang ini, install Microsoft Visual Studio 2010. Untuk prosesnya ini relatif tergantung spesifikasi dari komputer masing-masing, bisa cepat bisa lama. Kemudian untuk file tambahan itu kalian bisa download dari Microsoft ataupun nanti ada linknya itu untuk MPI SDK. Untuk MPI SDK ini filenya nggak terlalu gede, dia cuma 2,2 MB. Jadi ini diinstal setelah kalian melakukan instalasi Microsoft Visual Studio-nya. Ini yang sudah sini. Next. Ini tinggal di next kan aja. Untuk ini defaultnya dia bakalan install di C, lokal disk C. Kalian bisa juga pindah-pindahkan kemana. Kemudian disarankan untuk install ini itu internet connection-nya dimatikan gitu. Soalnya untuk beberapa kasus Microsoft Visual Studio versi 2013 ke atas tuh bakalan ngecek originalitas dari Windows kalian gitu. Takutnya kalau kalian menggunakan Windows yang non-ori itu bakalan kena blacklist juga gitu. Jadi kalau misalnya mau instalasi bisa dinonaktifkan Windows-nya. Nah, ini prosesnya yang lama. Jadi ada sekitar 20 proses instalasi dari berbagai jenis bahasa pemrograman. Ada dari Microsoft Visual Studio yang F, kemudian MVC, kemudian ada Silverlight dan sebagainya. Kalian bisa lihat dari sini. Kalau misalnya menggunakan ini laptopnya menggunakan SSD biasanya 15 menit selesai, tapi kalau masih menggunakan hard disk instalasinya sekitar setengah jam sampai 1 jam lah gitu. Kemudian untuk disk equipment-nya itu dia menggunakan sekitar 5 GB. Jadi kalau lokal disk C kalian itu cuman sisa kurang dari 5 GB, itu kalian bisa kalian pindahkan ke lokal disk D atau lokal disk yang mana. Kemudian misalnya kalian punya kendala kayak nggak punya paket atau apa gitu, kalian bisa copy filenya, bisa jemput gitu, atau kalian copy di Garuda Sakti kilometer 1 kalau misalnya mau pakai flash disk saja gitu. Soalnya filenya kan lumayan gede, sekitar 2 GB lebih. Takutnya di tengah jalan interrupt atau gagal download, itu kan ini juga jadi suatu masalah kalau misalnya kalian lagi di Pekanbaru gitu kan. Tapi kalau keadaannya juga tidak mendukung, bisa download. Untuk link downloadnya nanti bakalan udah ada di e-learning. Kemudian nanti bakalan disuruh ngisi form untuk downloadnya. Misi Bang, boleh tanya langsung Bang? Iya, apa Bang? Ini untuk aplikasinya memang gratis ya Bang ya? Nggak perlu bayar lagi ya? Ya bisa dibilang nggak gratis sih. Ada beberapa fitur yang hanya digunakan untuk yang pakai lisensi gitu. Oh, oke Bang. Makanya tadi disarankan untuk instalasi itu matikan koneksi internetnya. Baik Bang. Terima kasih Bang. Ini sekedar tambahan bagi kalian yang download di e-learning itu sudah ada serial number-nya ya.
sudah saya sertakan serial number-nya, mungkin bisa dipakai nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi biasanya kalau yang bagian Microsoft Visual Studio ini udah terinstall, itu kalian udah bisa buka programnya, tapi belum sepenuhnya support. Jadi sambil nunggu kita bisa buka duluan. Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Kemudian saat pertama kali dibuka itu bakalan ditanya lingkungan pemrograman kita itu fokusnya kemana gitu. Karena kita bakalan membahas C dan C++ di bagian OpenMPI, kita pilih aja yang Microsoft C++ Development Setting gitu. Tapi kalau kalian tidak menentukan atau tidak punya spesifik atau kalian lebih dari satu bahasa pemrograman, ada yang Visual Basic ataupun pemrograman web, itu kalian bisa pilih yang general. Kemudian klik Start Visual Studio-nya. Jadi ini merupakan tampilan default atau tampilan bawaan dari Microsoft Visual Studio. Jadi kalau kita baru membuka halamannya, itu bakalan tampilannya seperti ini. Kemudian untuk membuat, kalau di sini namanya itu dia project, gitu. Bukan file. Nah, jadi setiap kali melakukan pembuatan coding, itu dia pakai namanya new project. Tinggal klik aja dari yang udah ada di start page, atau kalian bisa klik dari file, new, kemudian new project. New project. Kemudian kalian bisa pilih yang Win32 Console Application. Itu untuk aplikasi yang dibuat menggunakan ini. Outputnya itu adalah CMD gitu. Jadi pemrograman berbasis CLI, konsol. Tapi kalau kalian misalnya ada mau buat berbasis Windows atau berbasis apa, kalian bisa pilih di bawah-bawahnya. Ini pilih yang Win32 konsol, kemudian kasih nama projectnya. Kemudian pada bagian browse, yang bagian bawah, itu kalian bisa menentukan nyimpen filenya atau nyimpen dokumen-dokumennya itu diletakkan di mana gitu. Bisa di D atau di mana. Jadi ini bakalan dicontohin buatnya di D, kemudian di folder thesis nih. Kemudian klik OK aja. Next. Kemudian di sini dia bakalan menampilkan sebuah jendela dari pengaturan aplikasi yang akan kita buat. Secara bawaan, dia itu bakalan menambahkan precompiler header. Jadi beberapa file .h itu bakalan ditambahkan sama aplikasinya untuk disarankan untuk tidak menggunakannya gitu. Karena di ini ada beberapa file konflik kalau kita menggunakan precompiler headernya dan menggunakan OpenMPI ataupun OpenMP. Kemudian klik finish. Nanti dia bakalan tampil beberapa area. Ini yang dimaksud dari file header itu yang ini nih. Ada 4 biji, ada 3. 2 maksudnya. Ada 2 file header, kemudian ada 2 lagi file source. Yang tes ini itu yang punya kita tadi. Bawaan gitu. Kemudian yang
ini itu dia headernya. Jadi waktu buat project baru itu yang empty project itu lebih baik di checklist. Nih, klik next, kemudian empty project-nya di checklist. Jadi nanti dia filenya benar-benar project yang kita buat itu benar-benar kosong gitu. Jadi di sini dia benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Untuk membuat ini codingan itu ada di folder source, ada di bagian sebelah kiri, klik kanan, kemudian add kelas baru. Terus kelasnya itu C++.class, tambahkan. Kemudian kalian bisa kasih namanya, biasa main, terserah kalian ini namanya apa, finish. Nanti bakalan ada dua file yang pertama ada file main.h, kemudian ada main.c++. Biasanya program yang dijalankan tuh di sini semua, yang di .h ini nggak ada gitu. Karena ini untuk file-file header aja, file tambahan. Untuk contoh kita bakalan untuk contoh kali ini kita bakalan menggunakan ini codingan ada di modul 1 sebagai contohnya. Kemudian untuk running ini debug, kalian pastikan ini sesuai dengan arsitektur komputer kalian. Tapi biasanya kalau programnya program-program sederhana ini nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi untuk beberapa modul nanti ada pengaruhnya. Kalian klik yang build ini, kemudian start without debugging. Yes. Nanti bakalan tampil output dari programnya itu berhasil atau gagal. Di sini tampilannya berhasil. Kemudian bakalan tampil yang ini, hello world. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut dari codingan yang ini itu ada di modul 1. Bagaimana caranya melakukan konfigurasi pada properties itu ada di video modul 1. Nah, ini nanti kalian bisa tunggu sampai selesai instalasi. Setelah selesai, kalian bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalam Microsoft Visual Studio. Mungkin sampai di sini tutorial instalasinya. Oh ya, satu lagi. Kalau install yang MPI, itu kalian tinggal next saja sebenarnya. Kalau yang ini nggak lama. Udah selesai. Nanti ada satu folder isi dari SDK MPI-nya. Ini dia. Ada MPI, kemudian ada file-file lib. Ini contohnya ada MS MPI, kemudian ada yang lain-lainnya juga. Kemudian ada file-file include seperti mpi.h kalau kita ingin menggunakan MPI, kemudian ada mpi.o dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari tutorial instalasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.
Ada pertanyaan? Silakan mumpung Kelvin di sini ya. Nanti interaksi selanjutnya Anda menyimak video, kemudian komunikasinya atau tanya jawabnya melalui forum diskusi, jadi tidak interaktif seperti ini. Tidak ada? Ya, Pak. Izin bertanya, Bang. Yang file HPC pack 3906 ini apa nih, Bang? Yang ukurannya 2 GB. Yang Ya di-share itu dari tadi e-learning. yang isi tambahan-tambahan untuk mengaktifkan OpenMPI. Oh. Berarti tetap MSMPI setup setup X ini ya yang diinstal dulu ya? Iya. Habis langsung dia. Setup.exe. Berarti ini terakhir aja yang instalnya. Ya, setelah semua diinstal. Karena kalau itu duluan yang kita install, takutnya ada beberapa pengaturan yang nggak sesuai gitu. Jadi dia kalau kita nginstal Visual Studio duluan, dia bakalan ngikutin pengaturan dari Visual Studio. Oke, Bang. Udah itu aja. Makasih, Bang ya. Nah, itu tadi penyampaian yang telah disampaikan oleh Kelvin Anggara, asisten yang nantinya akan memandu jalannya praktikum di setiap pertemuan. Ya. Harap dipersiapkan terlebih dahulu tool-tool atau software-software aplikasi yang akan digunakan di dalam praktikum. Yang pertama yaitu menginstal Visual Studio, kemudian HPC Pack untuk tool sebagai tool dukungan untuk menjalankan OpenMP maupun MPI. Ya. Persiapkan dengan baik, kemudian interaksi selanjutnya adalah melalui e-learning UIN Suskaryau dan akan dipandu oleh asisten. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.